Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Para ikhwan fillah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan teman-teman sekalian bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 39 itu menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Nah, pada kesempatan yang lalu saya telah menjelaskan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang menjelaskan tentang karakter manusia menerima Al-Quran. Nah, sekarang ayat 21 sampai 39 yaitu menjelaskan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Nah, ayat 21 sampai dengan 22 di sini menjelaskan tentang perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan ayat 23 sampai 24-nya yaitu tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Dan ayat 25-nya yaitu balasan terhadap orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat 26-nya sampai dengan ayat 27 itu perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmahnya. Ayat 28 dan 29 itu menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Sedangkan ayat 30 sampai dengan 39 itu menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Nah, inilah surat-surat yang akan kita ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian. Nah, mulai dari ayat 21 di sini menjelaskan tentang perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, artinya hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu. Segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Nah, di sini tentang ajakan perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Artinya di sini ya nas. Artinya di sini untuk seluruh manusia. Artinya baik itu yang ingkar, baik siapapun yang masih bernama manusia, maka Al-Quran mengajak agar menyembah Allah yang Maha Esa. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya. Inilah ayat 21 sampai 23. Nah, di sini juga fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui ilmunya. Maknanya seperti ini. Di sini ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan sekutu-sekutu. Yang dimaksud dengan sekutu-sekutu ini adalah penyembahan Allah yang mana kemudian Allah itu digambarkan berupa patung-patung dan segala jenisnya. Jika ada orang misalkan ya, orang itu mengaku menyembah Allah, tapi dia itu membuat gambar Tuhan itu sendiri.
kemudian gambar itu ditaruh di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah dan segalanya, maka itulah yang disebut sekutu-sekutu berhala-berhala tersebut gitu loh. Karena Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak boleh digambar. Baik itu dalam hal apapun, jadi Tuhan itu tidak boleh digambar. Nah, ketiga gambaran Tuhan itulah yang disebut dengan berhala. Terus ayat 23 sampai 24-nya ini adalah tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Ayat 23 24 ini adalah tantangan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak percaya, yang meragukan Al-Quran ini adalah firman Allah. Maka Al-Quran menentang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan-raguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, tantangan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kafir, maka Al-Quran ini tantangan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ini suruh membuat semisal Al-Quran ini. Dan jika kamu tidak sanggup atau memang kamu tidak akan pernah sanggup, maka peliharalah dirimu dari api neraka. Karena orang yang ingkar kepada Allah dan firman-Nya, dia pasti akan masuk neraka. Nah, di sini disebutkan faktu bisuratim min mithlihi. Buatlah, di sini suruh membuat satu surat saja semisal Al-Quran ini. Ini tantangan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, di sini adalah ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran. Jika ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, maka Al-Quran ini menantangnya agar supaya membuat semisal Al-Quran ini. Ini tantangan dari yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, kemudian mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa, karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun seandainya orang yang ingkar, orang yang kafir ini, orang yang meragukan Al-Quran ini mengumpulkan seluruh dunia ahli sastra dan sekutu-sekutunya dikumpulkan semua, tidak akan pernah sanggup membuat semisal Al-Quran. Itulah ayat yang ke-23 sampai 24, tantangan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dah, ayat yang ke-25 ini menjelaskan tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama rusiku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa'tu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat inilah
Allah memberi balasan kepada orang-orang yang wa amilus soleh, orang yang soleh dan orang yang mengerjakan amal kebaikan, maka Allah membalasnya dengan balasan surga. Nah, kenikmatan di surga itu adalah sebuah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani. Jadi kenikmatan di surga ini adalah adalah kenikmatan yang sangat lengkap, luar biasa, bahkan ratusan kali lipat kenikmatan apa yang ada di dunia ini. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan, seperti itu. Jadi ketika kita meninggal dan kita memasuki surga, maka surga itu tempat kenikmatan yang sangat luar biasa. Sedangkan neraka adalah tempat penderitaan. Artinya di sini Allah sudah memisah antara kenikmatan dan penderitaan. Kenikmatan itu di dalam surga itu adalah seluruhnya itu adalah sebuah kenikmatan, sedangkan neraka seluruhnya adalah penderitaan. Jadi di surga ini tidak lagi ada penderitaan, seperti itulah. Karena Allah sudah memisah antara kenikmatan, kebahagiaan dengan penderitaan. Itulah ke-25. Sedangkan ayat 26-nya adalah innallaha la yastahi. Ini ayat 26-nya itu menceritakan ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ini menceritakan tentang perumpamaan dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ayat-ayat yang ke-26 sampai ke-27 ini itu perumpamaan dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmahnya. Dan di situ dikatakan Allah sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, di waktu turunnya ayat 73 surat Al-Hajj yang di dalamnya Tuhan menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Dan turunnya ayat ayat 41 surat Al-Ankabut yang di dalamnya Tuhan menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung, sama dengan lemahnya sarang laba-laba. Nah, di sini menggambarkan bahwa Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang, kepada manusia, agar mereka berpikir bahwa Allah itu adalah maha kuasa gitu. Itulah sebagai perumpamaan. Dan ternyata membuktikan bahwa berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu tidak sanggup untuk membuat lalat
sekecil lalat pun tidak sanggup mereka membuat berhala-berhala. Berhala-berhala ini tidak sanggup membuat lalat. Lalu kenapa masih mereka menyembah berhala-berhala? Itulah perumpamaan-perumpamaannya. Dan juga di sini dikatakan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Nah, di sini maksudnya adalah disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat ini. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Artinya di sini, jadi yang dimaksud dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Artinya di sini orang itu belum mentafakuri, belum menelaah sesuatu perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia itu sudah ingkar, belum mempelajari Al-Quran, manusia itu sudah ingkar. Belum mempelajari ciptaan Allah, manusia itu sudah ingkar lebih dulu gitu loh. Nah, karena condong pada sebuah keingkaran, mereka itu disebabkan karena ingkarnya manusia itu terhadap Al-Quran dan terhadap perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Nah, oleh sebab keingkarannya sendiri mereka itu tersesat seperti itulah makna. Itulah makna dari ayat ini. Jadi banyak orang yang diberkati petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Artinya orang-orang fasik karena Al-Quran ini yang seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Artinya di sini jika orang itu menginginkan sebuah kebaikan, maka Al-Quran sebagai petunjuk. Jika orang itu adalah ingkar terhadap Allah dan terhadap Al-Quran, maka orang itu tidak akan pernah menemukan petunjuk di dalam Al-Quran. Karena dasar daripada orang itu sudah ingkar kepada Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran hanya untuk mengolok-olok saja. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Terus kemudian ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Nah, ayat 28 dan 29 ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, di sini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di sini adalah kenapa orang-orang atau manusia ini masih ingkar kepada Allah, masih kafir kepada Allah. Padahal manusia ini awalnya mati, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian Allah mematikan manusia itu kembali, dan kemudian Allah menghidupkan kembali. Kenapa manusia bisa ingkar? Apakah manusia ini tidak sadar bahwa Allah Maha Kuasa di sini, Maha Kuasa menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan seperti itu? Kenapa manusia tidak sadar-sadar? Maka dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu di bumi dan yang menjadikan segala sesuatu di langit. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Itulah bukti kekuasaan Allah. Itulah bukti salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ayat 30-nya sampai dengan ayat 39-nya ini menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Nah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akan saya baca terjemahannya ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Saya ulangi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itulah malaikat di sini mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di sini adalah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat ketika ingin menciptakan manusia. Nah, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat di sini dijelaskan malaikat menjawab ketika Allah hendak menciptakan manusia. Maka malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Di sini malaikat ini mengatakan, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan merusak dunia ini, yang senantiasa menumpahkan darah, padahal kami sebagai malaikat, katanya malaikat ini, selalu senantiasa bertasbih kepada engkau. Maka Allah menjawab lagi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, malaikat seperti itulah. Dan kemudian wa'allama Adam al-asma'u kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia wa'allama Adam, dan dia mengajarkan kepada Adam, Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat itu. Para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka dan Allah mengajarkan kepada Adam tentang seluruh nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada malaikat itu lalu berfirman. Jadi Allah mengemukakan kepada malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Seperti itulah. Artinya di sini Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu itu kepada Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengemukakannya kepada malaikat. Malaikat, sebutkanlah nama-nama ini jika kamu adalah yang benar, seperti itu. Maka ayat 32-nya itu menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ayat selanjutnya, maka setelah Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, sebutkanlah nama-nama itu. Maka para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang
telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di ayat ini sebenarnya terjemahan Hakim, terjemah Hakim dengan maha bijaksana di sini, yaitu karena arti hakim di sini ialah yang mempunyai hikmah sebenarnya. Tapi di sini diterjemahkan sebagai bijaksana. Jadi artinya di sini hakim ini adalah hikmahnya. Nah, hikmahnya ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu. Jadi penggunaan sesuatu itu sesuai dengan sifat. Jadi itu hikmah. Jadi penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat. Ya, guna dan faedahnya seperti itulah. Di sini diartikan dengan maha bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti hakim atau hikmah seperti itu ya. Terus di ayat yang ke 33, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, setelah kemudian Allah ini berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nah, kemudian Adam diperintahkan untuk memberitahukan nama-nama yang sudah Allah ajarkan kepada Adam. Nah, kemudian Adam ini memberitahukan kepada para malaikat dan semuanya. Seperti itulah. Nah, kemudian di ayat yang ke-34-nya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, iblis ini adalah golongan orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ini yaitu Allah memerintahkan kepada seluruh para malaikat, maka seluruh para malaikat ini bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, sebenarnya begini ya. Iblis ini awalnya sebelum itu ingkar kepada Allah, dia itu adalah pemimpin para malaikat ini. Jadi pemimpinnya adalah jin, adalah sebangsa jin. Karena sebelum diberi nama iblis ini karena ingkar kepada Allah, karena apa? Karena merasa ego, karena merasa lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Maka kemudian iblis ini sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Nah, disitulah kemudian Allah memberi nama orang yang ingkar kepada perintah Allah itu adalah iblis. Diberi nama iblis. Semuanya dalam kalimat ini Allah memerintahkan kepada malaikat, kan seperti itu. Maka di sini termasuk pemimpin para malaikat. Awalnya iblis ini belum bernama iblis, tetapi namanya adalah pemimpin para malaikat iblis ini awalnya. Nah, setelah ingkar tidak mau sujud kepada Adam, maka diberi nama iblis. Jadi ini termasuk awalnya itu termasuk pemimpin para malaikat iblis ini awalnya. Kemudian diberi nama iblis karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah. Nah, di sini ya sujud kemudian ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, maka sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukan berarti
bukan berarti sujud memperhambakan diri atau bukan sujud menyembah di sini. Tetapi di sini adalah sujud sebagai sujud penghormatan seperti itu. Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Nah, kalau di sini diperintahkan isjudu, sujudlah kepada, fasajadu kul ya adam ittabim biasmahim falamma, ayat wa idh qulna, ayat 34 ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Lah kemudian dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah. Nah, ketika Allah merintahkan pada mereka, seluruh malaikat itu agar bersujud kepada Adam, maka iblis ini ada sebagian pemimpin para malaikat ini tidak mau sujud, sehingga ketika tidak mau sujud maka diberi nama iblis di sini, ya, seperti itulah. Maka di sini urutannya walil malaikati judu li adamah fasajadu illa iblis. Nah, urutannya di sini ketika malaikat ini tidak Adam, ada sebagian pemimpin malaikat yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka dia diberi nama dengan iblis. Seperti itulah kalau diurut dari kalimatnya dari ayat 34 ini. Nah, sujud di sini, sujud ini bukan sujud menyembah, tetapi fasajadu, yaitu sujud sebagai menghormati Adam. Nah, di sini kalimat sujud ini bukan setiap kalimat sujud itu tidak berarti menyembah, ya. Misalkan gini, kita sujud pada orang tua, itu artinya kita menghormati orang tua, bukan berarti kita menyembah orang tua, seperti itu. Kalau kalimat sembah itu di dalam Al-Quran disebut a'budni, maka sembahlah aku, seperti itu. Bukan isjudu, bukan seperti itu, bukan kalimat sujud. Itulah perbedaan, ya. Jadi biar ada perbedaan antara diperintahkan sujud dan diperintahkan menyembah, itu berbeda konteks, ya. Kalau di sini diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, itu artinya sujud penghormatan, seperti itu, bukan menyembah. Kalau menyembah kalimatnya adalah a'budni, sembahlah aku, seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara sujud dengan menyembah seperti itu. Terus ayat yang ke-35-nya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, diamilah surga ini, kamu dengan istrimu diamilah surga ini, katanya, dan makanlah sesuka hatimu, makanlah yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nah, di sini Allah melarang mendekati sebuah pohon, gitu loh. Pohon yang dilarang Allah itu mendekati tidak dapat dipastikan, ya, sebenarnya. Sebab Al-Quran dan hadis tidak menerangkan ada yang menamakan pohon itu adalah pohon khuldi, sebagaimana tersebut dalam surat Thaha ayat 120. Tapi itu adalah nama yang diberikan setan. Artinya di sini setan ini menyebut pohon itu adalah pohon khuldi, seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ucapan siapapun itu dapat tergambar di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah firman dari Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu pemberian firman Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang dialog Allah dengan malaikat dan juga dialog Allah dengan Nabi Adam,
Nabi Muhammad mengetahui itu berdasarkan pemberitahuan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Quran ini. Seperti itulah. Ayat yang ke-36-nya dikatakan فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu keduanya antara Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan dari surga itu. Nah, Nabi Adam ini digelincirkan oleh setan dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Seperti itu. Nah, setelah keduanya digelincirkan oleh setan dari sorga, dari sorga, ini artinya Adam dan Hawa ini Adam dan Hawa ini dengan tipu daya setan itu yang memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka turun keduanya ke dunia. Jadi Adam dan istrinya ini disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut dalam ayat 34 surat Al-Baqarah di atas. Jadi yang dimaksud setan itu adalah iblis di sini, yaitu setan di sini adalah iblis yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 34-nya tersebut. Nah, kemudian ada kalimat lagi di sini, ba'dukum li ba'din adu. Artinya wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Di sini dikatakan dan dikeluarkan dari keadaan semula. Nah, apa maksudnya ini? Yang dimaksud dengan keadaan semula ialah kenikmatan. Artinya kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga. Nah, artinya di sini ketika dikatakan lalu keduanya digelincirkan oleh setan dan surga itu, dari surga itu, dan dikeluarkan dari keadaan semula. Seperti itu. Apa itu yang semula? Yang dimaksud semula yaitu dia dikeluarkan dari surga, seperti itu. Nah, kemudian ayat 37-nya adalah fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Jadi kemudian Adam ini menerima beberapa kalimat dari Allah, dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Kemudian setelah Adam bertaubat, maka Allah menerima taubatnya di sini. Di sini disebutkan fatalaqqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi. Maka kemudian setelah Adam menerima beberapa kalimat untuk bertaubat, dan kemudian Adam ini bertaubat, setelah Adam ini bertaubat kepada Allah dan menerima beberapa kalimat dari Allah untuk bertaubat, dan kemudian Adam ini bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Disinilah. Nah, setelah Adam ini bertaubat, menerima beberapa kalimat, maka Allah menerima taubatnya. Seperti itulah. Nah, di sini tentang beberapa kalimat atau ajaran-ajaran maksudnya. Jadi beberapa kalimat di sini adalah ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Adam,
itu sebagai ahli tafsir itu mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. Jadi di sini yang dimaksud dengan beberapa kalimat di sini adalah yaitu Adam menerima beberapa kalimat, beberapa kata-kata, beberapa kalimat untuk mengerjakan taubat. Maka setelah Adam melaksanakan taubatnya itu dengan kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam diampuni oleh Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, di sini ayat 38-nya, di 38-nya, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini setelah Allah berfirman, kemudian Allah berfirman, turunlah kamu semua dari sorga. Artinya di sini Adam ini diperintahkan untuk turun dari sorga. Maka kemudian Allah juga berfirman kepada Adam, jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam itu agar turun dari sorga, dan kemudian Allah memberikan kepada Adam ini, Allah ini berjanji kepada Nabi Adam bahwa akan diberikan petunjuk kepada cucu Adam, termasuk kitab suci Al-Quran ini adalah salah satu bagian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingkar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka, seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ke-39 ini yang terakhir ya. Ini ayat 39 ini adalah ayat yang terakhir dari penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Nah, ini ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ayat 39 ini adalah ayat yang terakhir dari yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ayat yang 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidin. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian setelah Adam keluar ini, kemudian Allah berfirman, Allah akan memberikan sebuah petunjuk gitu. Salah satunya adalah kitab suci ini. Barang siapa yang mengikuti petunjuk ini, yakni Al-Quran, misalkan Al-Quran yakni kitab suci, maka Allah niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Inilah balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi siapapun orangnya yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, maka orang itu akan kekal di dalam neraka. Seperti itulah. Nah, kemudian ayat yang ke-40 ini itu ayat 39 tadi terakhir ya. Ayat yang ayat yang ke-40 sampai dengan ayat ke-48 itu peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Di sini menerangkan tentang beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, mungkin ayat yang ke-40 dan seterusnya itu mungkin pada episode berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang videonya ya. Maka saya cukupkan sampai ayat 39 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Jadi inilah ayat-ayat sebagian ayat yang menceritakan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi ini, itulah.
Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, jika misalkan ada komentar kesalahan dalam pengucapan saya, dalam pengucapan kami, saya mohon maaf, kesalahan itu datang dari pada saya gitu loh. Jika ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari keterangan yang saya bawakan, yang saya ucapkan, mohon diingatkan melalui komentar-komentar di kolom komentar ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kesalahan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.